Bab 84. Penculikan Tuan Diwan. Mobil yang membawa Tuan Diwan dan juga sang istri sedang melaju. Mereka pulang dengan dikawal beberapa bodyguard. Sejak diberitahu oleh sang istri, Tuan Diwan menambah penjagaan di rumah maupun saat mereka keluar. Franz tidak ikut pulang dengan mereka. Dia meminta izin karena ada hal yang harus dia urus. Tuan Diwan duduk dengan sang istri di belakang, sedangkan yang menyetir mobil dari belakang, terus melihat 3 mobil pengawal dari tuannya. Sampai di tempat yang sepi, perlahan mobil yang menjadi pengawal mereka berkurang satu-satu. Supir sempat heran karena hilangnya mobil yang sedari tadi mengikuti mereka, tapi saat hendak memberitahu kepada Tuan Diwan, dia kembali melihat melalui kaca spion mobilnya 4 mobil warna hitam sudah berada di belakang mereka. Tapi anehnya mobil itu melaju semakin cepat, hingga tanpa sempat sang supir berbicara, salah satu dari mobil tersebut sudah menghadang mobil merek, membuat supir harus menginjak rem mobil dengan begitu kuat, sehingga membenturkan kepala Tuan Diwan dan Rina pada kursi depan. Tuan Diwan memegangi kepalanya yang terasa sedikit pusing, diiringi dengan suara ringis dari sang istri yang duduk di sebelahnya. "Ma, kamu tidak apa-apa kan?" tanya Tuan Diwan yang merasa khawatir dengan keadaan sang istri. "Tidak apa-apa, Pak," jawabnya, juga sambil memegang dahinya. "Kenapa berhenti mendadak?" tanya Tuan Diwan sedikit kesal. "Maaf tuh." Belum sempat menjawab tiba-tiba. Dor. Kriting. Suara tembakan terdengar memekik telinga, bersamaan dengan suara pecahnya kaca mobil depan. Tuan Diwan memeluk Rina yang gemetar karena terkejut dengan suara tembakan tersebut, dan yang lebih membuatnya terkejut ketika melihat supir di depan mereka sudah terkulai tak bernyawa dengan darah terus keluar dari kepalanya. "Pa, ada apa ini? Siapa mereka?" tanya Rina lirih. Dia menenggelamkan wajahnya di dalam dada sang suami. "Papa juga tidak tahu, Ma," jawab Tuan Diwan mencoba menenangkan ibu dari anaknya, meski dia sendiri juga sangat khawatir. "Cepat, turun dari dalam sana," bentak orang dari luar. Mereka menggedor kaca mobil dan mengacungkan pistol ke arah mereka. Tuan Diwan melihat jika mobilnya sudah dikerumuni oleh orang-orang yang tidak dia kenali. Tuan Diwan mencoba mengambil ponsel dari dalam saku celananya, ingin menelpon seseorang, tapi salah satu dari orang tersebut dapat melihat yang dilakukannya. "Cepat keluar, dan jangan coba-coba menghubungi siapapun. Atau tidak akan kutembak punggung istrimu," bentak orang dari luar, seketika menghentikan keinginan Tuan Diwan. Demi keselamatan sang istri, Tuan Diwan akhirnya keluar dari mobil. Betapa terkejutnya dia saat melihat semua yang ada di sana bukanlah pengawalnya lagi. Siapa orang ini? Bagaimana bisa mereka menjadi yang lain? Kemana semua pengawalnya? Dan dari mana asal mereka semua? Pemikiran itu seolah berputar dalam pikiran Tuan Diwan. "Siapa kalian?" tanya Tuan Diwan dengan nada tegas mengintimidasi. Dia masih belum merenggangkan pelukan kepada sang istri. Keadaan begitu sepi, tidak ada satupun kendaraan yang lewat. Jika lewat pun, mungkin tidak akan berani ikut campur, melihat kelompok mereka yang begitu banyak dan juga bertubuh besar. Hahaha. Bukannya menjawab, para orang berpakaian hitam itu malah tertawa. Salah satu dari mereka pun memberi kode untuk membawa suami istri itu. Dengan patuh, mereka semua mendekati Tuan Diwan dan menarik lengannya dan juga lengan wanita yang berada dalam pelukannya. "Pa, kita harus bagaimana?" tanya Rina sudah sangat khawatir. "Papa juga tidak tahu, Ma," jawabnya, seraya menepis tangan yang sedang menarik mereka. "Lepaskan istri saya," teriak Tuan Diwan dengan wajah merah padam. "Pa, lepas." Rina turut melawan,
Namun kekuasaannya tidak sebanding dengan lelaki bertubuh tegap yang sedang menarik kasar lengannya itu. Hahaha, bawa mereka. Perintah seorang berkulit hitam dan kepala botak yang mungkin bos dari komplotan para penjahat itu. Lepaskan istri saya. Lagi-lagi Tuan Diwan mencoba melawan, namun sepersekian detik dia merasakan sesuatu menghantam tekuk belakang lehernya, hingga membuatnya samar-samar melihat dan mendengar sang istri yang terus menjerit memanggil dirinya. Dan akhirnya dunia terasa berputar dan semuanya menjadi gelap. Lepaskan saya, kalian siapa, apa salah kami? Tanya Rina terus memberontak. Dan dia pun melebarkan matanya saat orang yang tidak mempunyai hati ini memukul sang suami hingga hilang kesadaran. Brooke. Rina menjerit histeris memanggil lelaki yang sangat dia cintai itu. Papa. Panggil Rina terus melawan hingga dirinya pun hilang kesadaran karena pukulan yang dia terima di belakang punggungnya. Ketua dari mereka itu mengambil gawai yang berada di dalam saku celananya dan menghubungi seseorang. Mereka sudah ada di tangan kami Tuan. Ujar ketua dari mereka. Bagus, bawa mereka. Tukas seseorang dari balik telepon. Baik Tuan. Sambung telepon pun terputus. Hahaha, sudah saatnya. Malam hari, di mansion Davien sudah tampak sunyi, semua kembali seperti semula. Vera sedang menidurkan si kembar, setelah tadi sore dia sempat tidur bersama dengan kedua bayinya. Davien hendak menyusul sang istri dan membantunya menidurkan Shakira, karena anak perempuannya itu lebih adem saat Davien gendong daripada Shakir. Namun, langkahnya terhenti saat Vero memanggil dirinya. Vien, apa kamu bisa ikut denganku sebentar? Tanya Vero kepada sahabat sekaligus atasannya itu. Ada apa Vero? Tanya Davien datar. Ini masalah keluarga Anggara, aku sudah mendapatkan seluruh informasinya. Jelas Vero. Davien langsung mengangguk dan berjalan lebih dulu. Vero langsung mengekor dari belakang. Keduanya masuk ke dalam ruangan kerja yang ada di mansionnya. Katakan Vero. Ujar Davien masih dengan wajah datar. Begini Vien, Ryan Anggara itu memang Tuan Diwan, dan Kia itu adalah Vera. Jelas Vero. Davien mengerutkan dahi dan menatap intens kepada Vero menunggu kata selanjutnya yang diucapkan asisten yang kadang konyolnya itu. Tuan Diwan mengganti identitas karena kakak dari Tuan Diwan sendiri ingin membunuh keluarga mereka karena dendam yang besar kepada mertua Anda. Vero menggantung ucapannya, dan itu sukses membuat Davien semakin heran dan penasaran. Dendam. Apa yang dilakukan mertuaku Vero, hingga kakaknya sendiri bisa menaruh dendam terhadap adik kandungnya sendiri? Tukas Davien bertanya yang menurutnya mengganjal di hatinya. Roy Alvin Anggara kakak dari Ryan Anggara, dia menyukai wanita yang sudah menjadi kekasih dari adiknya yaitu Rina, ibu mertuamu, saat Roy melamar Ni. Rina dia malah menolak dan memilih Tuan Diwan, dan terutama yang membuatnya marah karena ayah dari mereka memberikan perusahaan pusat kepada Tuan Diwan, sedangkan Roy hanya diberikan satu anak cabang dari perusahaan Anggara, karena ayah mereka tahu jika Roy adalah seorang pemabuk, pemain wanita dan sering mendatangi kasino untuk bermain judi. Vero menjeda ucapannya. Davien mengangguk, lanjutkan Vero. Perintahnya. Merasa tidak terima apa yang didapatkan Tuan Diwan, dia merencanakan akan membunuh keluarga adiknya sendiri saat mereka pulang menjenguk Ibu Rina di sini, berharap akan mendapatkan perusahaan yang diberikan kepada sang adik, tapi dia tidak juga mendapatkan perusahaan tersebut, karena Tuan Diwan belum meninggal, dan dia langsung membuat surat wasiat, bahwa yang akan memimpin perusahaannya adalah Tommy, asisten pribadinya sendiri. Dan di dalam surat terus dia juga menulis jika saja Tommy mati maka perusahaan itu akan diberikan kepada panti asuhan,
maka dari itu, dia tidak bisa membunuh Tommy, dan dari itu juga dia tahu, jika adiknya selamat bersama anak perempuannya, dan yang lebih membuatnya terkejut, karena ternyata seluruh keluarga Tuan Diwan selamat. Dan sekarang, dia sedang menyusun rencana supaya bisa menguasai seluruh harta peninggalannya ayah mereka, dan membuat adik dan adik iparnya, Tuan Diwan dan Ni Rina menderita atas dendam yang dia simpan sejak dulu. Jelas Vero panjang lebar. Davien begitu fokus menyimaknya, rasa marah merasuki dirinya, darahnya mendidih, tangannya terkepal kuat, mengingat bagaimana sengsara istrinya dulu karena keserakahan dari pamannya sendiri. Beraninya dia membuat istriku menderita, dan berencana membunuh istriku. Davien menjatuhkan tinjuan di atas meja kaca tebal di hadapannya. Rasa marahnya sudah memuncak, rasanya ingin sekarang memberikan pelajaran untuk membalas semua apa yang telah lelaki itu lakukan kepada sang istri dan juga mertuanya dulu. Apa yang akan kita lakukan? Apa kita akan menangkap dan memberikan pelajaran untuk lelaki itu? Tanya Vero dengan begitu serius. Davien menggeleng, tidak usah Vero. Kitanya perlu berjaga-jaga, dan buat saja dia hancur dengan perlahan, tapi jika dia kembali mengganggu keluargaku, maka kau tahu apa yang harus kamu lakukan. Tukas Davien dengan begitu serius. Baik Vien. Jawab Vero, dia ingin melangkah keluar, tapi saat tangannya ingin memegang handle pintu, benda yang terbuat dari kayu itu sudah terlebih dulu terdorong dari luar. Vero dan Davien menatap Vera yang datang dengan raut wajah cemas. Ibu dari anak kembar ini terlihat begitu khawatir. Dia melangkah dengan begitu cepat, langsung mendekati sang suami. Sayang, Mama dan Dedi belum pulang ke rumah. Tadi kakak Franz menelponku. Vera membaringkan Shakir dan Shakira di dalam boks mereka masing-masing. Dia melihat ke arah pintu. Karena suami tercintanya belum kembali ke dalam kamar, wanita dua anak ini pun melangkah mendekati pintu, tapi belum juga sampai, ponselnya berdering nyaring di atas nakas. Buru-buru dia mengambil benda pipih yang berbunyi beruntun itu, takut akan membangunkan kedua anaknya lagi. Dia melihat nama si penelpon yang tertera di layar ponselnya adalah sang kakak, Franz. Tanpa ragu istri dari Davien ini langsung menjawab panggilannya. Halo assalamualaikum kak. Ucap Vera dengan lembut. Waalaikumsalam dek, apa mama dan papa kembali lagi ke sana? Tanya Franz dengan nada setenang mungkin. Loh, bukannya mama dan papa sudah pulang tadi siang kak? Ujar Vera balik bertanya kepada sang kakak. Iya. Tadi mama dan papa sudah izin pulang, dan kakak tidak ikut pulang karena ada sesuatu tugas, dan kakak baru saja pulang ke rumah, tapi mereka tidak ada di sini Ra. Kakak mencoba menghubungi papa tidak tersambung, sedangkan mama tidak menjawab panggilan kakak, makanya kakak tanya, apa mereka kembali ke sana lagi? Jelas Franz, masih mencoba tenang, meski rasa khawatir sudah menyeruak di dalam relung hatinya. Vera menutup mulutnya, rasa khawatir juga sudah hinggap di dalam hati ibu dari bayi kembar ini. Coba Vera yang hubungi mama dulu ya kak. Ucap Vera, dia langsung menghubungi nomor kontak sang mama, dengan masih terhubung dengan sang kakak. Sudah beberapa kali Vera mencoba menghubungi sang mama. Namun, Rina tak kunjung menjawab panggilan dari dirinya. Bagaimana dek? Apa mama menjawab panggilan darimu? Tanya Franz yang setia menunggu kabar. Tidak kak, papa juga tidak bisa dihubungi. Jawab Vera. Ya sudah kalau begitu kakak cari mereka dulu. Ujar Franz. Iya kak, aku juga mau kasih tahu Mas Davien dulu. Vera langsung keluar setelah sambungan teleponnya terputus. Dan saat ini dia sedang berada tepat dalam dekapan sang suami, setelah tadi dia menceritakan tentang kedua orang tuanya yang belum pulang ke rumah. Bagaimana ini? Kemana mama dan papa? Tidak biasanya mereka seperti ini. Gumam Vera,
dia sudah merasa sangat tidak tenang. Davien mengusap punggung sang istri dan mencium puncak kepalanya. Sabar sayang. Vero, coba kamu lacak posisi mereka dari ponsel milik Mama. Davien langsung memberikan ponsel milik sang istri kepada asisten pribadinya itu. Tanpa menunggu lama, Vero langsung mengerjakannya. Intan sudah diminta Vera untuk menemani si kembar di dalam kamar pribadinya dan juga sang suami. Sedangkan di tempat lain, Tuan Diwan perlahan membuka matanya, seketika dia langsung mengerutkan dahinya karena merasa silau dari lampu yang tepat berada di atas kepalanya. Keadaannya saat ini diikat pada sebuah kursi dengan cara dirantai di seluruh badan, hingga tidak sedikit pun dia bisa menggerakkan badannya. Tuan Diwan mencoba menggerakkan tangannya, meski tahu itu tetapi tidak akan bisa. Tak lama, matanya menangkap sosok yang sangat dicintainya yang masih terkulai lemah dengan mata terpejam. Ma. Panggilnya dengan suara serak, betapa sakitnya Tuan Diwan saat melihat sang istri juga dirantai sedemikian rupa. Ma bangun, Ma. Ulangnya lagi mencoba menyadarkan wanita yang sangat dicintainya. Sayup-sayup Rina seperti mendengar seorang memanggilnya, perlahan dia pun membuka matanya. Rina menggeliat, merasakan sakit di belakang punggungnya. Dan tanpa sengaja matanya pun menangkap sosok yang juga sangat dia cintai berada di sebelahnya. Pa. Panggilnya memastikan jika yang dia lihat itu benar-benar suaminya. Iya, Ma. Apa ada yang sakit, Ma? Tanya Tuan Diwan yang sedari tadi merasa begitu cemas akan keadaan wanitanya itu. Iya, Pa. Mama tidak apa-apa. Jawabnya dengan suara lemah. Kita di mana, Pa? Kenapa orang itu menangkap kita? Apa salah kita, Pa? Lanjut Rina lagi memberikan pertanyaan beruntun kepada lelaki paruhbaya yang berada di sebelahnya. Papa juga tidak tahu, Ma. Jawab Tuan Diwan mencoba menyembunyikan dugaan dalam hatinya. Ya Allah, lindungilah kami. Pinta Rina memanjatkan doanya. Aku tahu, ini pasti ada kaitannya dengan peneror yang tempo hari menelponmu, Ma. Batin Tuan Diwan, dia tidak ingin membuat Rina ketakutan. Keduanya kini saling mencoba bergerak, berharap bisa terlepas dari rantai yang melilit di tubuh mereka. Tapi, pandangan keduanya teralihkan saat suara sepatu yang beradu dengan lantai terdengar begitu jelas. Mereka pun langsung melihat ke asal suara. Namun, keduanya tidak bisa mengenali karena selain lampu di atas mereka, seluruh isi ruangan tersebut terlihat gelap tanpa cahaya yang masuk sedikit pun. Sungguh pasangan yang sangat romantis dan setia. Ujar orang yang baru datang diikut beberapa pengawalnya. Tuan Diwan dan Rina tercekat tatkala mendengar suara orang tersebut. Suara itu